Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Aisyah Agustin dengan NIM 24010711 dengan nomor urut absen 7 dan rekan saya Yori Sri Amelia dengan NIM 2401072025 dengan nomor urut absen 19 dan rekan saya Ale Putri Trivipo dengan NIM 2401073004 dengan nomor urut 23 dan rekan saya Muhammad Asri Kamlia dengan NIM 2401073013 dengan nomor absen 26. Baiklah, selamat menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Nah, untuk materi pertama yaitu ada definisi aset tetap. Menurut PSAP nomor 7, aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan yang kegunaannya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, untuk materi kedua yaitu klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dan sifat atau fungsinya. Pertama ada tanah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang kedua ada peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, seperti alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya, yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Yang ketiga ada gedung atau bangunan. Gedung atau bangunan yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang keempat, jalan, irigasi, dan jaringan yang mencakup seperti jalan irigasi dan jaringan yaitu dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Yang keempat yaitu aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya yang mencakup yaitu aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset yang sudah dijelaskan tadi. Maka dia termasuk ke dalam kelompok aset tetap lainnya dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah serta dalam kondisi siap dipakai. Selanjutnya yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan ini mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai pengerjaannya secara keseluruhan. Nah, materi ketiga yaitu prosedur akuntansi aset tetap. Yang pertama ada dasar penilaian aset tetap. Poin satunya yaitu perolehan gabungan. Jika beberapa aset dibeli sekaligus, maka harga total dialokasikan ke masing-masing aset. Pembagian dilakukan berdasarkan nilai wajar masing-masing aset. Yang kedua itu ada kapitalisasi aset tetap. Aset tetap diakui jika nilainya memenuhi batas minimum kapitalisasi dan jika di bawah batas minimum tidak dicatat sebagai aset tetap, tetapi tetap diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Nah, contoh nilai minimum kapitalisasi yaitu seperti peralatan atau mesin 1 juta. Dan ini tidak berlaku untuk tanah, jalan atau irigasi atau jaringan, koleksi perpustakaan, barang seni, dan peralatan belajar mengajar. Yang kedua ada prosedur akuntansi aset tetap menurut Permendagri nomor 20 tahun 2009 yaitu pencatatan perolehan aset, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan aset tetap. Kelompok transaksi aset tetap yang pertama yaitu penambahan nilai aset. Contoh seperti pembelian aset, hibah atau donasi, pertukaran aset, dan pengurangan nilai aset seperti penyusutan, penghapusan aset, dan kerusakan aset. Dan dokumen dasar pencatatan aset yaitu seperti berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, dan berita acara penyelesaian pekerjaan. Informasi yang harus ada dalam bukti memorial memuat yaitu seperti jenis atau nama aset tetap, kode rekening terkait, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, dan tanggal transaksi. Pengaruh belanja modal yaitu seperti mempengaruhi laporan realisasi anggaran, mempengaruhi neraca, tetapi tidak mempengaruhi komponen laporan operasional saat pengakuan aset.
Cara perolehan aset tetap yaitu perolehan dari pembelian. Pencatatan dilakukan 2 kali. Yang pertama itu untuk LRA yaitu berbasis kas. Debitnya belanja modal dan kreditnya kas bendahara pengeluaran. Yang kedua untuk neraca yaitu berbasis akrual. Debitnya aset tetap, kreditnya kas bendahara pengeluaran. Intinya LRA mencatat pengeluaran uang dan neraca mencatat bertambahnya nilai aset. Yang selanjutnya yaitu perolehan dari donasi atau hibah. Ketentuannya yaitu dicatat sebagai nilai wajar saat diterima, harus ada bukti hukum, misalnya akte hibah, dokumen penyerahan. Jika memenuhi syarat, maka diakui sebagai pendapatan operasional. Jika tidak memenuhi, penyerahan aset terkait kewajiban pihak lain kepada pemerintahan. Contoh seperti perusahaan membangun jalan untuk memenuhi kewajiban tertentu, perlakuannya dianggap sebagai pertukaran aset. Selanjutnya yaitu perolehan secara gabungan. Ketentuannya yaitu harga gabungan dibagi berdasarkan nilai wajar masing-masing aset. Contoh seperti membeli tanah dan bangun sekaligus atas tanah yang dibeli tersebut. Yang selanjutnya itu perolehan dari pertukaran aset. Yang pertama, pertukaran aset tidak serupa, yaitu nilai aset baru ditukar berdasarkan nilai wajar aset yang diterima. Yang kedua, disesuaikan kas tambahan jika ada. Yang selanjutnya yaitu pertukaran aset serupa, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Aset baru dicatat sebesar nilai buku aset lama atau carrying amount. Jika terjadi penurunan nilai atau impairment, aset lama harus diturunkan nilainya. Contoh aset serupa seperti bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Nah, berikut contoh dari laporan prosedur akuntansi aset tetap. Nah, untuk materi yang keempat yaitu pengakuan aset tetap. Dalam PASAP nomor 7 dikatakan kalau aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Yang pertama itu pengakuannya yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Dalam menentukan apakah aset tetap tersebut mempunyai manfaat lebih 12 bulan, maka suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk memperoleh perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Selanjutnya yaitu diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terlepas bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum. Materi yang kelima yaitu pengukuran aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya, pada PSAP nomor 7 dijelaskan bahwa biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Selanjutnya yaitu contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Yang pertama ada biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya profesional, dan biaya konstruksi. Nah, selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban-beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode yang penyusutan yang digunakan yaitu adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda atau metode unit produksi. Nah, ini adalah masa manfaat untuk setiap aset tetap. Nah, formula perhitungan penyusutan barang milik daerah yaitu penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat. Berikut adalah jurnal penyusutan aset tetap. Yang pertama yaitu beban penyusutan atau amortisasi pada akumulasi penyusutan atau amortisasi. Nah, materi yang ketujuh yaitu penyesuaian dan revaluasi aset tetap. Dalam hal terjadinya perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. Hal ini diperlukan agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian kembali sepanjang revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, misalkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Apabila revaluasi telah dilakukan, maka nilai aset tetap yang ada di neraca harus disesuaikan dengan menambah atau mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akan diinvestasikan dalam aset tetap sesuai dengan selisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat. Nah, berikut adalah jurnal standar untuk mencatat revaluasi. Yang pertama, bila nilai revaluasi lebih kecil daripada nilai tercatat, contohnya saja seperti tanah. Jurnalnya yaitu diinvestasikan dalam aset tetap pada tanah. Yang kedua yaitu bila nilai revaluasi lebih besar daripada nilai tercatat, jurnalnya yaitu di debit tanah dan di kreditnya itu diinvestasikan dalam aset tetap. Nah, berikut adalah contoh soal penyesuaian aset tetap. PT Majajaya memiliki aktiva tetap berupa truk untuk kegiatan operasional yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2022. Truk tersebut dibeli dengan harga 200 juta dengan perkiraan masa pakai selama 5 tahun dan nilai sisa atau residu sebesar 150 juta. Bagaimana cara menghitung akumulasi biaya dan membuat jurnal penyusutan atau depresiasi dengan metode garis lurus? Nah, untuk menjawabnya yaitu yang pertama kita harus mencari beban penyusutan. Cara mencari beban penyusutan yaitu 200 juta dikurangkan dengan 150 juta dibagi dengan 5 tahun. Dapatlah beban penyusutannya per tahun yaitu 10 juta. Nah, untuk jurnal penyusutan tahunan yaitu yang pertama beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 10 juta. Yang kedua yaitu jurnal penyusutan untuk per bulan. Yang jurnalnya yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp833.333. Hasil ini didapat dari 10 juta dibagi dengan 12 bulan. Nah, berikut adalah contoh soal yang kedua. PT ABC telah mempertahankan aset dengan biaya sampai saat ini. Pada tanggal 31 Januari 2022, diputuskan untuk mengevaluasi aset. Biaya awal perolehan aset tersebut adalah 30 juta dan nilai buku pada tanggal tersebut adalah 20 juta. Nilai revaluasi pada tanggal 31 Januari 2022 adalah 25 juta. Oleh karena itu, kita dapat membuat jurnal untuk mencatat revaluasi aset tetap yakni selisih antara nilai revaluasi aset dan nilai buku. Jurnal dari soal di atas yaitu aset pada revaluasi aset tetap sebesar 5 juta. Nah, berikut adalah pengungkapan aset tetap pada laporan neraca. Aset tetap pada laporan neraca meliputi yaitu ada tanah, peralatan mesin gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan aset tetap, lainnya konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, materi selanjutnya yaitu ada konstruksi dalam pengerjaan atau yang disingkat KDP. KDP itu aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Perolehannya didapatkan melalui kontrak konstruksi yang pada umumnya memerlukan periode waktu tertentu.
Tujuan penyusunan pembahasan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan ini yaitu untuk memberikan petunjuk kepada organisasi terkait pelaksanaan pencatatan dan pelaporan KDP agar organisasinya memiliki persepsi yang sama hingga tercapai keseragaman dalam akuntansi KDP tersebut. Sedangkan tujuan akuntansi KDP ini yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, dan juga mengamankan transaksi melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan. Lalu juga untuk mendukung penyelenggaraan SAPP yang menghasilkan informasi KDP. Selanjutnya materi kedua yaitu klasifikasi KDP. KDP mencakup peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang lebih dari 1 periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri atau disebut swakelola, atau juga bisa melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Jurnal untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan ini untuk LO di debit aset tetap lainnya, kreditnya kas di kas daerah. Sedangkan jurnal LRA-nya di debit belanja modal aset tetap lainnya, kreditnya estimasi perubahan SAL. Sedangkan jurnal transaksi atas konstruksi dalam pengerjaan yang reklasikan menjadi aset tetap yaitu LO-nya gedung dan bangunan di debit, kreditnya yaitu kas di kas daerah. Sedangkan LRA-nya belanja modal gedung dan bangunan di debit, kreditnya estimasi perubahan SAL. Nah, jika sampai akhir tahun pengerjaan konstruksi ini belum selesai, maka jurnal LO-nya yaitu debitnya konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan, kreditnya gedung dan bangunan. Kalau LRA-nya tidak ada jurnal. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, pengakuan KDP. Aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masanya berkaitan dengan aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan asetnya masih dalam proses pengerjaan. KDP biasanya aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan jika kriterianya yang pertama, konstruksi secara substansi telah dikerjakan. Yang kedua, memberikan manfaat dengan tujuan perolehan. KDP ini dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan seperti peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya jika pekerjaannya telah selesai dan dinyatakan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Nah, yang keempat yaitu pengukuran KDP. KDP dicatat sebagai biaya perolehan. Nah, nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola yang pertama yaitu biayanya berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. Yang kedua, biayanya dapat diatribusikan kepada kegiatan yang pada umumnya dapat dialokasikan ke konstruksi. Yang ketiga, biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Nah, biaya apa saja yang berhubungan langsung dengan kegiatan itu? Yang pertama yaitu biaya pekerja lapangannya termasuk penyelia. Yang kedua, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi. Yang ketiga, biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi. Yang keempat, biaya penyewaan sarana dan peralatan. Yang kelima, biaya perancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi. Lalu, apa saja biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi? Yang pertama yaitu asuransi. Yang kedua, biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi. Yang ketiga, biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan langsung seperti biaya inspeksi. Nah, nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi, yang pertama yaitu terminnya telah dibayarkan kepada kontraktor. Yang kedua, kewajibannya yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima, tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
Yang ketiga, pembayaran klaimnya kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan konstruksi tersebut. Nah, kalau konstruksinya dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman tersebut yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Baiklah, materi selanjutnya prosedur akuntansi KDP. Pertama, tahap inisiasi dan perencanaan atau pre-design. Pada tahap ini, owner menentukan kebutuhan, anggaran, dan lokasi. Dilakukan studi kelayakan atau feasibility study untuk menilai apakah proyek tersebut memungkinkan secara ekonomi dan teknis. Pertama, tahap perancangan atau design phase. Arsitek dan insinyur struktur menerjemahkan keinginan owner ke dalam gambar teknis. Tahapan ini biasanya dibagi menjadi systematic design, pengembangan desain, DED atau detail engineering design. Kedua, tahap pengadaan. Proses pemilihan kontraktor yang akan mengerjakan fisik bangunan dilakukan melalui pelelangan atau petunjukan langsung. Kontraktor akan memberikan penawaran berdasarkan RAB dan RKS. Yang ketiga, tahap pelaksanaan fisik atau construction phase. Tahap di mana alat berat dan material mulai masuk ke lapangan. Prosedur umumnya meliputi mobilisasi, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektural, dan pekerjaan MEP. Keempat, tahap penyerahan dan pemeliharaan. Setelah konstruksi selesai, dilakukan pemeriksaan bersama atau commissioning test. Jika sudah sesuai, dilakukan penyerahan pertama pekerja PHO. Setelah masa pemeliharaan biasanya 3-6 bulan berakhir, dilakukan penyerahan akhir atau FHO. Materi yang keenam yaitu penyusutan KDP. Secara standar akuntansi dan perpajakan, KDP tidak dikenakan penyusutan. Terdapat beberapa alasan utama mengenai kebijakannya, yaitu pertama, belum dapat digunakan. Maksudnya, penyusutan hanya dilakukan pada aset yang sudah siap digunakan untuk operasional, karena KDP masih dalam proses pembangunan. Manfaat ekonominya belum dikonsumsi, sehingga nilainya tidak dikurangi melalui penyusutan. Yang kedua, waktu penyusutan dimulai. Penyusutan baru dimulai dihitung pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai dan aset siap dioperasikan. Secara fiskal, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan sesuai dengan Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang PPH. Yang ketiga, proses reklasifikasi. Setelah konstruksi selesai, saldo pada akun konstruksi dalam pengerjaan harus direklasifikasikan ke akun aset tetap yang bersangkutan, seperti bangunan atau mesin, sebelum mulai disusutkan. Yang keempat, komponen nilai. Komponen nilai ini yaitu biaya-biaya yang timbul selama masa konstruksi seperti upah, bahan baku, dan biaya asuransi atau angkut selama perjalanan material. Dikapitalisasi ke dalam nilai KDP dan tidak dibebankan sebagai biaya penyusutan periode berjalan. Nah, aturan penyusutan bangunan ketika selesai seperti ini. Selanjutnya materi ketujuh yaitu penyajian dalam laporan keuangan. Konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Nah, berikut ini adalah contoh penyajian konstruksi dalam pengerjaan dalam neraca pemerintahan daerah. Seperti ini. Ilustrasi kasus aset tetap. Pertama, transaksi pembelian tanah. Kasusnya, pada tanggal 3 Maret 2013, dilakukan pembelian tanah seluas 1.000 meter persegi, seharga 500.000 per meter persegi, dan telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS nomor 21220 dan SP2D nomor 501. Selain biaya pembelian tanah, dikeluarkan pula biaya pengukuran tanah sebesar 2 juta dengan SPMLS nomor 2122 dan SP2D nomor 503. Selanjutnya biaya sertifikat tanah sebesar 5 juta dengan SPMLS nomor 2122 dan SP2D nomor 503. Selanjutnya, biaya penimbunan tanah
sebesar 2.500.000 dengan SPMLS nomor 2122 dan SP2D nomor 503. Biaya fee tim pengadaan tanah sebesar 5 juta dengan SPMLS nomor 2125 dan SP2D nomor 506. Bendahara barang berdasarkan data di atas melakukan pencatatan atas nilai tanah sebagai berikut. Biaya pembelian tanah sebesar 500 juta, biaya pengukuran tanah sebesar 2 juta, biaya sertifikat tanah sebesar 5 juta, biaya penimbunan tanah sebesar 2.500.000, dan biaya fee tim pengadaan tanah sebesar 5 juta. Maka dari biaya-biaya di atas, kita memperoleh harga perolehan tanah sebesar 514.500.000. Nah, yang pertama jurnal transaksi pembelian atas tanah. Pada laporan operasional, di debit yaitu tanah dan dikredit kas di kas daerah sebesar 514.500.000. Nah, jurnal pada laporan realisasi anggarannya di debit belanja modal tanah dan dikreditnya estimasi perubahan sal sebesar 514.500.000. Yang kedua, transaksi pembelian peralatan mesin. Kasusnya pada tanggal 3 April 2013 dilakukan pembelian 20 unit komputer senilai 200 juta dan telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS nomor 2125 dan SP2S nomor 545. Jurnal pada laporan operasionalnya di debit komputer dan di kreditnya kas di kas daerah sebesar 200 juta. Sementara jurnal pada LRA-nya di debit belanja modal komputer dan di kreditnya estimasi perubahan sal sebesar 200 juta. Yang ketiga, transaksi pembelian gedung. Pada tanggal 8 April 2013 telah diselesaikan pembangunan gedung senilai 10.500 juta dan telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS nomor 2130 dan SP2D nomor 601 selain biaya pembelian tanah. Dikeluarkan pula biaya fee tim pengadaan tanah sebesar 45 juta dengan SPMLS nomor 2135 dan SP2D nomor 606. Jurnalnya pada laporan operasional di debit gedung dan bangunan dan di kreditnya kas di kas daerah sebesar 10.545 juta. Sementara jurnal pada LRA-nya di debit belanja modal gedung dan bangunan sementara di kreditnya estimasi perubahan sal sebesar 10.545 juta. Yang keempat, transaksi pembelian jalan, irigasi, dan jaringan jalan raya. Pada 10 April 2013 dilakukan pembangunan jalan raya dan telah dilakukan pembayaran termin sebesar 10 miliar dengan SPM nomor 2450 dan SP2D nomor 610. Sementara pembayaran termin terakhir sebesar 5 miliar dengan SPM nomor 2650 dan SP2D nomor 700 pada tanggal 10 Oktober 2013. Jurnal transaksi pembangunan jalan irigasi, jaringan, dan jalan raya adalah pada laporan operasionalnya didebitkan uang muka pembangunan jalan raya dan dikreditkan kas di kas daerah sebesar 10 miliar. Sementara jurnal pada LRA-nya didebitkan belanja modal pembangunan jalan raya dan dikreditkan estimasi perubahan sal sebesar 10 miliar. Jurnal yang kedua pada LO yaitu uang muka pembangunan jalan raya didebit dan dikreditkan kas di kas daerah sebesar 5 miliar. Sementara jurnal pada LRA-nya didebitkan belanja modal pembangunan jalan raya dan dikreditkan estimasi perubahan sal sebesar 5 miliar. Yang kelima, transaksi pembelian aset tetap lainnya. Pada tanggal 25 April 2013 telah dilakukan pembelian alat kesenian senilai 50 juta dan buku perpustakaan senilai 25 juta dengan SPMLS nomor 2550 dan SP2D nomor 711. Jurnal pada laporan operasionalnya didebitnya aset tetap lainnya dan dikreditkan kas di kas daerah sebesar 75 juta. Sementara jurnal pada LRA-nya didebitkan belanja modal aset tetap lainnya dan dikreditnya estimasi perubahan sal sebesar 75 juta.
Yang keenam, transaksi KDP. Pada tanggal 15 Mei 2013, dilakukan pembangunan gedung dan telah dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 12 miliar dengan SPM nomor 2450 dan SP2D nomor 610. Sementara pembayaran termin kedua sebesar 5 miliar dengan SPM nomor 2650 dan SP2D nomor 700 dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2013. Jurnalnya pada LO didebitkan uang muka pembangunan gedung dan dikreditkan kas di kas daerah sebesar 12 miliar. Sementara jurnal pada LRA-nya belanja modal pembangunan gedung pada debit dan estimasi perubahan sal pada kredit sebesar 12 miliar rupiah. Kedua pada LO-nya uang muka pembangunan gedung di debit dan kas di kas daerah di kredit sebesar 5 miliar. Sementara jurnal pada LRA-nya belanja modal pembangunan gedung di debit dan estimasi perubahan sal di kredit sebesar 5 miliar rupiah. Pada akhir tahun 2013, pekerjaan pembangunan gedung belum selesai, yang membuat pekerjaan pembangunan ini akan dilanjutkan pada tahun 2014. Data penyusunan neraca akan dibuat jurnal atas konstruksi dalam pengerjaan. Jurnal LO-nya konstruksi dalam pengerjaan gedung di debit dan gedung dan bangunan di kredit. Nilainya sebesar 17 miliar rupiah. Sementara pada jurnal LRA-nya tidak ada jurnal. Pada tanggal 15 Mei 2014 dilakukan pembayaran termin terakhir sebesar 3 miliar dengan SPM nomor 075 dan SP2D nomor 085. Berdasarkan data yang dimiliki pengelola aset, didapatkan informasi bahwa selain nilai tersebut, terdapat juga biaya fee tim pengadaan gedung sebesar 150 juta. Jurnal atas transaksi pembangunan gedung tersebut yaitu untuk jurnal LO-nya didebitkan uang muka pembangunan gedung sebesar 3 miliar. Didebitkan juga biaya fee tim pengadaan gedung sebesar 150 juta dan kas di kas daerahnya sebesar 3 miliar 150 juta di kredit. Dan jurnal pada LRA-nya didebitkan belanja modal pembangunan gedung sebesar 3 miliar rupiah, biaya fee tim pengadaan gedung sebesar 150 juta, dan dikreditkan estimasi perubahan sal sebesar 3 miliar 150 juta. Pembangunan gedung ini dinyatakan selesai pada tanggal 30 Mei 2014. Jurnalnya pada laporan operasional didebitkan gedung dan bangunan dan dikreditkan kas di kas daerah sebesar 20 miliar 150 juta. Dan jurnal pada LRA-nya belanja modal gedung dan bangunan di debit, estimasi perubahan sal di kredit sebesar 20 miliar 150 juta. Nah, teman-teman, sekian video presentasi dari kelompok 6. Semoga teman-teman mudah memahami. Sekian, terima kasih. Kasih guys, dadah.